فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Marhaban anak Yaman. Sudah berarti ada berapa lama sudah sampai di sana? Kalau di Yaman berarti kalau dihitung itu sudah berapa lama? Tahun 8 bulan. Oh, sudah hampir 2 tahun. Baik. Di Yaman tak tambah 10 ya, tambah gemuk. Oh, baik. Baik. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala masih membahas la yanalu ahdiz zalimin. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq an Muhammad ibni Abi Muhammad an Sa'id au Ikrimah an Ibni Abbas. Ma'ruf sanadnya dhaif di sini karena apa? Rawinya majhul. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Tafsirnya kata Ibnu Abbas di sini wa yukhbiruhu annahu kainun fi dzurriyyatihi zalimun la yanalu ahdah. Kalau ahd sebagai fa'il berarti la yanalu ahduhu. Ya, di sini Allah Ta'ala mengkabarkan kepada Ibrahim bahwasanya akan terjadi, akan ada orang yang zalim dari keturunan Ibrahim yang dia tidak mendapatkan, dia tidak terkena perjanjian Allah. Adapun kalau untuk terjemahan kita, kenapa? Dia tidak mendapatkan perjanjian tadi. Berarti orang zalimnya sebagai fa'il, ahad sebagai maf'ul bih, berarti ahdahu. Itu yang lebih sedap kalau diterjemahkan tentunya. Wala yanbaghi ayyuwalliyahu syai'an min amrih, dan tidak layak Allah menjadikan dia menguasai sedikit pun dari urusan Allah. Maksudnya adalah apa? Urusan keagamaan. Karena ini kepemimpinan dalam agama, bukan kepemimpinan dalam masalah keduniaan. Wa in kana min dzurriyyati khalilih, walaupun dia dari keturunan kekasih Allah. Ini seandainya sanadnya sahih, tapi apa? Zahir dari ayat dan tafsir para ulama sudah menunjukkan itu. Orang yang zalim tidak layak menjadi pemimpin dalam agama. Berarti apa? Jangankan dikatakan sebagai keturunan Nabi, bahkan apa? Keturunan Khalil saja, yang Khalil itu lebih tinggi dari Nabi. Dalam artian apa? Nabi, ya Khalil pasti apa? Nabi dan Rasul. Dan termasuk dari ulul azmi minar rusul. Itu saja tidak layak jadi pemimpin dalam agama apabila dia itu zalim. Baik. Maka walaupun dia adalah dari keturunan kekasih Allah, dia tidak layak untuk mengurusi urusan agama ini. Demikian pula yang sekarang mengklaim sebagai habib atau mengklaim sebagai sayyid, kalau dia tidak setia di atas jalan Nabi itu sendiri, maka tidak layak untuk memegang urusan agama ini. Wa muhsin satanfudu fihi da'watuh. Adapun orang yang muhsin, orang yang berbuat kebajikan, maka doa Nabi Ibrahim, dakwah maksudnya doa Nabi Ibrahim akan sampai kepadanya. Yaitu dia termasuk yang mendapatkan doa tadi. Wa tablughu lahu fihi ma arada min mas'alatih, dan akan mencapai dirinya apa yang Nabi inginkan dari permintaan beliau tadi, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu menjadi apa? Pemimpin dalam agama ini. Syaratnya adalah menjauh dari kezaliman dan memperbanyak kebajikan. Wa qala Aufi an Ibni Abbas,
la yanalu ahdiz zalimin, qal yakni la ahda li zalimin alaika fi zulmih. Orang yang berbuat zalim kepadamu, dia tidak mendapatkan perjanjian ini di dalam kezalimannya itu. Antuti ahufih, untuk engkau menaati dia. Alaika antuti ahufih, ini ala di sini adalah menunjukkan apa? Kewajiban, yaitu tidak ada perjanjian untuk orang yang zalim di dalam kezalimannya itu agar engkau menaati dia. Engkau tidak wajib menaati dia. Tapi tafsir ini dhaif juga karena Atiyah bin Sa'ad al-Aufi dhaif, dan beliau juga apa? Mudallis rahimahullah. Qala Ibnu Jarir haddatsana al-Musanna Ibnu Sabbah al-Amuli, ma'ruf beliau apa istilahnya itu, majhul. Enggak tahu nanti disebutkan enggak dalam catatan kaki. Kita tengok ada penyakit yang lain tidak. Haddatsana Ishaq qala haddatsana Abdurrahman ibnu Abdullah an Israil an Muhammad ibni A'war. Baik, disebutkan dalam catatan kaki Muslim bin A'war. Muslim al-A'war yaitu Muslim bin Kaisan. Al-Hafidz mengatakan dia dhaif. Baik. Berarti apa? Ada dua penyakit kalau ditambah dengan Musanna bin Sabbah ini. Al-Mujahid an Ibni Abbas qal la yanalu ahdiz zalimin qal laisa lidh-dhalimina ahad. Orang-orang yang zalim tidak mendapatkan perjanjian. Wa in ahadtuhu fantaqadah, apabila aku membuat perjanjian dengan dia lalu dia membatalkan perjanjian itu. Wa ruwiya an Mujahid wa Atha wa Muqatil ibni Hayyan nahwu dzalik. Ini tafsirnya berdekatan satu sama lain para ulama ini semua. Wa qala Tsawri an Harun ibni Antarah an abihi qala laisa lidh-dhalimin ahad. Cuma enggak disebutkan kualitas sanadnya macam apa. Orang yang zalim tidak memiliki perjanjian. Wa qala Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Qatadah. Ini jelas sanadnya sahih, ma'ruf. Fi qawlihi la yanalu ahdul zalimin qal la yanalu ahdullahi fil akhirah az-zalimin, yaitu perjanjian Allah di akhirat tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim, tidak akan mencapai orang-orang yang zalim. Fa amma fid dunya faqad nalahu zalim fa umina bih fa amina bihi wa akala wa ash. Adapun di dunia orang yang zalim telah mendapatkan perjanjian itu, yaitu apa? Boleh jadi orang yang zalim menjadi pemimpin. Ini dohirnya adalah apa? Kalam yang umum. Kalau imamah di sini adalah diniatkan imamah secara umum, kepemimpinan secara umum. Wa akal, dia makan, wa ash, dia juga hidup untuk rezeki keduniaan. Wa kadza qala Ibrahimun Nakhai wa Atha wal Hasan wa Ikrimah. Berarti untuk tafsir yang ini kembalinya kepada kepemimpinan secara umum, kepemimpinan duniawi juga. Wa qala Rabi' ibnu Anas ahdullahi alladzi ahida ila ibadihi dinuh. Sementara Rabi' bin Anas mengatakan perjanjian Allah yang dia buat dengan para hambanya adalah agamanya ini. Baik. Ini lebih dekat kepada tafsir yang pertama. Menjadi ini memang apa? Perkara keagamaan, bukan perkara keduniaan. Tapi kenyataannya banyak juga orang yang dia adalah ulama yang jahat, atau mufti yang busuk, atau mungkin apa? Kiai yang menipu, atau ustadz yang pembohong. Jadi pemimpin untuk apa? Orang-orang yang memang taat pada dia, pemimpin di masyarakatnya. Tapi itu adalah disebabkan karena kejahilan orang-orang yang dipimpin, tak tahu kualiti orang yang memimpin dia. Atau kemungkinan yang lain adalah karena pemaksaan dari atas. Tapi kepemimpinan yang terpuji, yang mulia, yang Allah Ta'ala janjikan untuk Ibrahim, ini hanya didapatkan oleh Ibrahim dan keturunannya yang baik-baik, betul-betul jadi imam.
Kemudian yaqul la yanalu dinuhu zalimin. Agamanya tidak akan mencapai orang-orang yang zalim. Ala tara annahu qal, apakah engkau tidak melihat bahwasanya Allah berfirman, wa barakna alaihi wa ala ishaq, dan kami berikan keberkahan kepadanya, kepada Ibrahim, dan juga kepada anaknya yang namanya Ishaq. Wa min dzurriyyatihi ma muhsinu wa zalimun li nafsihi mubin. Dan di antara dan dari keturunan mereka berdua ada orang yang berbuat kebajikan dan ada juga orang yang sangat menzalimi dirinya sendiri. Mubin sebagai apa? Naat dari zalim. Yaqul laisa kullu dzurriyyatika ya Ibrahim 'alal haqq. Allah berfirman, inti dari pembahasan ini apa? Yaitu seakan-akan Allah berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, tidaklah setiap keturunanmu itu ada di atas kebenaran. Wa kadza ruwiya an Abil Aliyah wa Atha wa Muqatil bin Hayyan. Demikian pula diriwayatkan dari tiga ulama ini. Wa qala Juwaybir anid Dhahhak, jelas ini sanadnya dhaif karena Juwaybir ini nama asalnya adalah Jabir dan dia matruk. Dhahhak ma'ruf, Dhahhak bin Muzahim rahimahullah, la yanalu ta'ati aduwwun li bi ya'sini, aduwwun li ya'sini. Musuhku yang mendurhakai aku tidak akan mencapai ketaatan kepadaku. Wala unhiluha illa waliyan li yuti'uni, dan aku tidak akan memberikannya. Nahala itu adalah akto, memberikan. Aku tidak akan memberikan ketaatan tadi atau wilayah atau imamah kepemimpinan tadi kecuali kepada orang yang menjadi waliku, dia taat kepadaku. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Mardawai, dan kebanyakan dari tafsir beliau hilang kitab tafsirnya ini. Karena ini penting untuk mencari pendukung-pendukung sanad dan sebagainya. Haddatsana Abdurrahman ibnu Muhammad ibn Hamid qala haddatsana Ahmad ibnu Abdullah ibn Sa'id al-Asadi qala haddatsana Sulaim ibnu Sa'id ad-Damighani qala haddatsana Waqi' anil A'mash an Sa'ad ibn Ubaidah an Abi Abdurrahman as-Sulami an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Sanadnya dari Waqi' ke atas sahih, cuma yang ke bawahnya wallahu a'lam orang-orangnya. Kemudian ada catatan kaki di sini. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yanalu ahdiz zalimin qala la ta'ata illa fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali dalam perkara yang ma'ruf. Intinya apa? Ahd di sini adalah ketaatan. Orang yang zalim tidak layak untuk ditaati menurut tafsir yang ini. Disebutkan dalam catatan kaki hadis Ali. Nah ini ma'ruf, tapi apa? Zahirnya tidak ada lafaz la yanalu ahdiz zalimin. Kalau la ta'ata illa fil ma'ruf, betul. Hadis Ali diriwayatkan Bukhari Muslim. Tapi untuk terkait dengan ayat la yanalu ahdiz zalimin ini tidak ada dalam Bukhari Muslim. Jadi kita tengok di sini semuanya dari jalur Sa'ad bin Ubaidah. Tapi apa? Kata muhakiknya tidak ada dalam Bukhari Muslim. Demikian pula dalam Abu Dawud penyebutan lafaz ayat. Dan ini adalah yaitu apa? Kesendirian yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Baik, jadi apa? Asal hadisnya sahih, tidak ada ketaatan kecuali dalam perkara yang ma'ruf. Tapi kalau terkait dengan ayat tadi, maka ini adalah dhaif. Wa qala Suddi la yanalu ahdi zalimin yaqul ahdi nubuwati. Yang dimaksudkan dengan perjanjian di sini adalah kenabian. Oh iya. Ini mungkin karena apa? Nabi adalah tentunya apa? Pemimpin bagi umat. Adapun untuk zahir ayat telah apa? Kita lewati. Zahir ayat adalah bicara masalah kepemimpinan. Ini ja'ilu kalinnasi imama. Kemudian fahadihi aqwalu mufassiris salaf.
Maka ini, kata Imam Ibnu Katsir, adalah pendapat-pendapat dari para mufassir salaf fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, ala ma naqalahu Ibnu Jarir, sesuai dengan yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim rahimahumallahu taala. Wa ikhtara Ibnu Jarir anna hadhil ayah, Ibnu Jarir memilih bahwasanya ayat ini wa in kanat dhahiratan fil khabar, walaupun jelas dalam pemberitaannya bicara masalah kepemimpinan, annahu la yanalu ahdullah bil imamati zaliman, bahwasanya perjanjian Allah untuk mendapatkan kepemimpinan ini tidak akan dicapai oleh orang yang zalim. Fa fiha i'lamun minallahi li Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Maka di dalam ayat tadi ada pemberitahuan dari Allah untuk Ibrahim al-Khalil alaihi salam, annahu sayujadu min dzurriyyatika man huwa zalimun li nafsihi, akan didapatkan dari keturunanmu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dan itu pasti manusia tidak ada yang maksum. Banyak yang namanya orang zalim, bahkan banyak sekali. Kama taqaddama an Mujahidin wa ghairi, sebagaimana telah berlalu penafsiran dari Mujahid dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Wa qala Ibnu Huwais Manjat al-Maliki, al-zalim la yaslu ayyakuna khalifatan wala hakiman. Orang yang zalim tidak layak untuk menjadi khalifah ataupun hakim, wala muftian ataupun mufti, wala syahidan ataupun sebagai saksi, wala rawiyan. Kalau cetakan yang lain setelah ra ada alif. Nah, itu yang betul, setelah ra alif. Ini cetakan anak keliru. Baik, masalah tidak layak memang tidak layak karena asalnya adalah apa? Orangnya adalah qawiyun amin, asal dari pemimpin, dan pemegang amanah adalah qawiyun amin. Tapi kalau yang ada adalah orang yang zalim, bukan berarti kemudian boleh diberontak, digulingkan dan sebagainya. Karena apa? Syekhul Islam membahas itu di dalam kitab beliau Asia Satu Syariah, bahwasanya apa? Terkadang orang yang zalim itu lebih layak untuk memegang daripada orang yang dia adil tapi dia lemah jiwanya. Dan kemudian apa? Menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Terkadang Allah mendukung agama ini, menguatkan agama ini dengan lelaki yang jahat. Baik, kejahatannya untuk dia sendiri, dia yang akan mikul dosa. Sementara kita, kewajiban kita adalah yaitu tidak melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang zalim. Baik, dan pembahasannya panjang tentang masalah itu. Tapi ini disebutkan terakhir oleh Ibnu Katsir, bukan menunjukkan bahwasanya beliau setuju. Yang beliau setujui biasanya beliau akan menyebutkan secara jelas yang betul adalah begini dan sebagainya. Dan telah kita lewati, inti yang benar adalah sesuai dengan zahir ayatnya, yaitu apa? Bicara tentang kepemimpinan agama. Dan memang apa kenyataannya Nabi Ibrahim sendiri tidak menjadi pemimpin negara. Beliau bukan kepala negara, bukan pula kepala wilayah atau kepala negeri dan kepala daerah, tapi beliau adalah imam bagi apa? Di dalam agama ini, imam bagi 3 generasi yang sangat besar, generasi Yahudi, Nasrani dan orang-orang Arab. Semuanya menjadikan Ibrahim sebagai imam, walaupun bukan dalam masalah politik. Jadi ini isyarat yang jelas, kepemimpinan yang dimaksudkan bukan kepemimpinan politis, bukan keduniaan. Baik, ilahuna wallahu a'lam.